tua pribadi yang mendengar nggak? Ayah, ibu, gitu. Hmm, cukup pendengar ya menurutku. Ditandai dengan apa namanya? Mereka membebaskan pilihan sih. Kayak kayak aku kuliah, ya terserah pilih jurusannya apa. Terserah aku. Enggak terus kudu iki enggak. Ya walaupun beberapa hal ada yang menjadi sebuah apa ya pakem lah. Iya, prinsip keluarga. Ah, ah. Itu prinsip. Ada yang nggak goyang ada. Apa yang nggak Tapi tetap goyang? yo prinsip-prinsip dasar ya. Kayak NKRI harga mati ngono. Ya, sholat lah mungkin ya. Ah, ah. Oh, mungkin kamu dulu punya jam belajar nggak ya? Enggak tahu aku. Apa habis maghrib harus di rumah belajar itu nggak? Enggak sih, enggak tahu. Yo pas cilik sih iki tahu apa senengnya. Jadi aku punya punya apa ya? Pekerjaan rumah lah, PR untuk Ya, ngerjain soal PR. gitu. Hmm, Tapi bukan dari sekolah, les atau dari enggak dari orang tua aku sendiri ngerjain gitu. hmm, Cuman pada akhirnya tetap nggak jalan sih di aku. nggak Tetap jalan, tidak. nggak nyanda. Ora, jadi gini, bapak aku kan pengennya rutin. Jadi raketang mong 5 menit, 10 menit, tapi rutin. Setiap hari itu nggarap gitu loh. Hmm. Nah, nah aku enggak. Yang penting tugasnya selesai kan. Jadi tak ini apa namanya? Tak ropel apa sih bahasa Indonesia ini apa? Bingung aku. Iya, iya diropel lah, Ya tak jadiin satu, diringkas tak Iya. Terus didobeli lah ibaratnya. ngono lah. Jadi tak kerjain semua dalam sehari, sisanya aku main. Hmm. Itu Dulu les kak, apa enggak belajar di rumah? beberapa hal aku dilesin sih. Kayak tadi itu tuh sebenarnya program kalau tahu denger tuh itu Kumon. Umon, enggak Kumon tuh mungkin rumahku terlalu kampung nggak nyampe itulah. enggak gitu dong. Ya, rumahmu itu di ujung barat sana, ya. Rumahku di ujung timur Pulau Jawa, Iya jauh sih. banget. Ya, jadi Ih. Kumon tuh ini tempat les matematik gitu. Cuman, Hmm. nah itu aku nggak dilesin. Jadi cuman apa namanya? Bapakku ngelatih aku untuk pakai cara itu aja. Lah, cuman ya aku sih akhirnya lesnya bukan itu, les yang lain. Les opo? Les, nah aku dulu les sempoa sih. Timpoa? Sempoa. Yang Iya, Cina ya, iya. wong Cina. Heeh. Lah iya tuh kan saka Cina kuwi. Arep tak omong Cina deh. Tapi itu memang apa ya? Nggak tahu. Anak menggunakan sempoa sejak kecil itu, aku nggak pernah pakai sempoa, nggak pernah belajar teori sempoa. Tahu Mhm. tapi nggak bisa melakukan gitu Ya, ya. heeh. Tapi ada adik, maksudnya keponakanku yang belajar sempoa dan juga Mhm. orang-orang seangkatanku yang belajar sempoa itu memang gimana ya? Bisa cepet banget ya ngitung sampai sempoa itu ya. Ibaratnya Mau gini, tes nggak? Mau tes nggak? nggak gini. eh
waktu kita ngasih soal 5 tambah 8 berapa gitu. Kan kita harus Mm-mm. mikir dulu kan. Nah, sebelum Mm-mm. kita nyampe itu mikir, si anak ini udah tahu jawabannya berapa. Karena pakai Mm-mm. apa, cara ngitung simpuai tadi. Wah, Mm. berarti udah tepat segitu ya simpuai ya. Iya, Itu emang keren simpuai itu ya. luar biasa. Jajal nggak Ki? Gak. Berarti, oh tak kira apa, les kamu itu di sana itu apa kayak Sony Wah. Sukema Kolik atau Primagama itu enggak. Oh, enggak. Nek sing tipe ning ngono kuwi malah aku nggak tahu. Nggak tahu les ning ngono-ngono kuwi aku. Jadi waktu zaman SMA kan UN tuh kita. Iya, Nek aku nggak tahu nek tempatmu ya, tapi nek di tempatku zaman SMA tuh terus apalagi kan mau cari kuliahan tuh tempat kuliahan. Wah, itu tuh hmm, tempat-tempat Primagama gitu-gitu kan rame lah bimbel-bimbel itu. iya. Nggak mungkin nggak ada yang ikut les itu gitu, semua ikut les itu. Nek di tempatku ya. Nah, itu yang dari sekian banyak temanku yang nggak les tuh kayaknya lupa aku. Cuman aku atau ada satu temanku lagi itu, satu angkatan tuh. Lainnya les semua. Nah, yang itu malah aku nggak pernah les. Nah itu kenapa nggak les itu? Pilihan pribadi atau emang karena nggak mampu? Pertanyaan itu terlalu kasar ya mungkin ya. Ngece, we, ngece. Ngece anaknya pejabat gue. Enggak sih. Emang aku ngerasa kayaknya nggak perlu deh gitu. Yang ketiga ini yang mungkin berhubungan dengan yang satu sama yang kedua ya. Hmm. Dari sekian temanku, kamu orang yang cukup, wah, saingan aku di gelas ya. Aku di gelas, pakai toh, aku di gelas. Dari sekian temanku, kamu pribadi yang cukup punya percaya diri cukup tinggi. Ya Hmm. terlepas itu terlihatan atau enggak, tapi kepercaya diri itu satu nilai lebih lah menurutku. Mungkin itu pengaruh dari apa ya, siklus anak kota atau mungkin orang modern yang mungkin lebih percaya diri dengan dirinya dan beda dengan Tak orang pikir yang mau meh ngomong pengaruh dopamin. orang-orang orang desa yang mungkin merasa agak primitif dan cukup minder kan mungkin ada pengaruh itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi mungkin juga ada pengaruh lain yang mungkin bisa kamu ceritakan. Ya salah satu hal yang begitu percaya diri kamu lakukan kan itu pakai jubah ke kampus itu pas ujian lagi ya Allah Aduh. tapi kamu Jadi ngerasa nggak dulu kalau tuh kamu punya lebih percaya diri gitu. kadang mikir gitu sih. Hmm. Tapi nek itu awalnya itu tuh, nek menurutku dulu, Hmm. aku kan SD ya. SD itu aku telat, sekolah telat. Tapi kalau males Telat. emang Begitulah memang. sama maksudnya. Aku sekolah telat. Di perjalanan tuh maju mundur loh. Ini masuk Iya. nggak ya? Masuk nggak ya? Ya, yang namanya bocil kan ya. Ada rasa malu, takut gitu. Nah, terus pada akhirnya sih aku waktu itu memutuskan untuk tak pulang aja lah gitu. Pulang, aku akhirnya pulang. Nah, Karena itu aku nangis. enggak nangis sih. Pulang aja kayak ah udah telat, pulang aja gitu. Pas pulang di rumah ada bapakku. Kebetulan nggak kerja doi. Nggak tahu deh itu kenapa kok nggak kerja. Terus ditanya kok pulang?
tak ceritain aku telat. Terus ya aku malu kalau macam lah. Sebab aku bilang gini, jangan ini, oh, itu kalah mental gitulah. Hmm, Ah, kalau misal mental kita udah jatuh, ambil lagi, cuci, berangkat lagi gitu. Dia bilang gitu. Ya akhirnya, iya. terus aku bilang, berarti ini aku berangkat nih Pak? Iya berangkat. Mikir itu lama itu aku di rumah mikir. Lama mikir gitu. Terus akhirnya, Berangkat nggak ya ya? udah deh. Berangkat nggak ya? Uh, Gitu ya. Atau ngitung ya? Berangkat? Enggak. Berangkat? Gitu ya? ya udah terus akhirnya singkatnya sih aku berangkat. Ya udah terus, nah dari situ banyak yang, itu salah satunya lah, salah satunya. Itu terus yang aku ingat. Terus kayak ibu juga kadang kan suka, ngapo isin, rasa isin. Suka ngasih gitu, apa namanya? Ya, apa ya? Motivasi mungkin. Ya, Mungkin itu sih. Jadi nek menurutku ya, kan kemarin sering tuh, aku ya saat itu sering dengar madrasah ya, atau sekolah yang pertama itu kan adalah keluarga ya. Menurutku kayaknya benar sih. Emang benar sih. ya, Iya. orang tua berperan dalam salah satunya pembentukan mental dan kepribadian itu ya. Paling aku paling ingat tuh malah ini loh. Waktu zaman SMA ya. Mm-mm. Tapi ini kakak kelas. Ini orang tuanya Iya, kakak kelas. Orang tuanya, oh enggak, bukan SMA. Iya bener-bener. Aku SMP, kakak kelas sudah SMA. Ya kenal kan, kenal. Terus ketemu ibunya. Si ibunya ini tuh dia cerita kalau apa, mencurigai anaknya pakai narkoba lah. iya, Nah, terus di situ aku bingung juga kayak, loh, anak dewe kok dicurigai ngono loh. Bingung apa nggak punya rasa trust gitu ke anaknya sendiri. Dimana nek nek apa nek ibuku gitu, iya. ya sama anaknya percaya aja, nggak 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 kayak gitu. Nah apa, mungkin itu juga menyebabkan ini ya, berbagai hal-hal positif akhirnya. Aku aja malah bingung itu. Jadi ini intermezzo aja sih. Hal-hal positif. Gimana maksudnya apa pendekatan yang baik gitu? Maksudnya pendekatan yang trust, gitu. Pendekatan yang eh, apa? Mendorong gitu, ya. Iya kan. Mendorong untuk maju gitu. Sekarang kalau kita nggak apa namanya nggak mendapatkan rasa trust itu kan, ya gimana ya, perasaannya juga kan. Iya, minder memang. Kan. Salah nggak ya? Nah, ini bener nggak Ah. ya? Mungkin mungkin itu ya, mungkin itu penyebabnya. Iya sih. Berarti bisa dibilang kamu itu keluargamu harmonis ya? Ya begitulah ya. Kamu ngerasa keluargamu harmonis ya? Biasa aja sih menurutku. Iya, bagimu biasa aja, tapi mungkin bagi orang lain harmonis. Iya, bener. Kan nek wong Jawa apa jenenge sawang sinawang loh. Awak sinawang. Bener juga. Ya mungkin aku merasa keluargaku tidak harmonis ya. Dan ya cukup anu lah, cukup kaku lah. Mungkin itu yang salah satunya kenapa aku mengagumi dirimu karena secara kepribadian itu aku berbeda dengan dirimu. Dile Aku dile. juga punya, ya, Oke, sorry tak potong. eh,
kok kowe mendeklar bahwa keluargamu nggak harmonis? Iya itu ceritanya panjang dan penuh dengan tragedi. Maksudku kan kayak mau aku ya. Mm. Eh nek diomong harmonis menurutku mengapa pada akhirnya aku menjawab biasa aja. Karena Iya, tadi itu kan orang itu kan apa namanya? Sawang sinawang apa? iya, Ya rumput tetangga biasa lebih hijau gitulah. Nah, mungkin maksudku mungkin iya. buat Ini maksudnya kamu aku cerita sudut pandangku. oh, Sudut pandangku itu gini. Ya, tipikal harmonis itu kan yang penting father and mother lempar-lemparan kursi apa sih? Nggak bisa jalan lah oh ya. itu dan kemudian yang itu berefek dengan mental si anak, terus kemudian anak dibentak-bentak, anak merasa diintimidasi. Ya mungkin aku sedikit banyak ada pengalaman itulah. Dan aku juga punya teman yang mm-mm, kamu kenal juga teman itu yang juga merasa punya pengalaman itu. Maksudnya kita pernah sama-sama saling cerita. Gitu. mm-mm, Ya pada akhirnya kita ngobrol bahwa apa intinya lingkaran setan yang seperti ini tuh harus dibutuh. mm-mm, Itu mungkin keluarga yang keras itu mungkin ya memang karena masa lalunya juga dididik dengan keras. Ya masa lalu itu kan lingkaran setan kan. mm-mm. Kayak kenapa dianya orangnya seperti ini karena dia dulu dibesarkan dengan cara seperti ini. Kenapa dia dibeli karena orang tuanya juga dibesarkan dengan cara seperti ini. Ya, maksudnya mungkin fase-fasenya ya fase memutus lingkaran setan itu memang harus berubah di zaman baru. Kan. Tapi sorry bro iki malah tadi nyinggung Rono. Oke, Sorry ya. enggak, ora santai. Itu maksudnya itu saling anu aja, saling memperlihatkan perspektif aja. Mm-mm. Terus kamu dengan apa ya, maksudnya dengan yang sudah ceritakan kita, yang udah aku tanyakan dan kita saling Mm-mm. ceritakan tadi, pernah ngalami itu nggak? Ya keresahan pribadi nggak? Dalam hal pasti Mungkin pernah apa lah. ya? Ya kalau sekarang istilahnya mungkin quarter life crisis ya. Ya, Ya, ya ini kan harus itu kan peka dengan isu-isu terbaru kan. ya oke. Pastilah, pasti setiap orang ngalamin itu kan apa ya? Hal yang nggak bisa dihindari nggak sih? Cuma kan bagaimana penyikapannya aja. Penyikapanmu Nah, gimana? aku sih penyikapannya pada akhirnya ya wes lah gitu. Orang kan ya, orang salah bu, udah. Enggak. Lebih ke ya udahlah gitu. Toh kan memang di luar kuasa kita kan. Hmm. Gitu sih. Tapi ada loh teman kita yang mungkin ya entah dia mengalami quarter life crisis atau enggak ya. Mm-mm. Jadi dia seorang pembaca buku yang rajin dan ada fase di mana dia banyak baca-baca filsafat Mm-mm. Stoa. Ini yang mirip anu ini. Dia kayak Seneca atau Marcus Nah, Aurelius. Jadi dia banyak kemudian kan kadang share.
buku ke aku terus cerita soal itu terus ngomongin soal hakikat kehidupan ya suatu nanti ya nanti fasenya saya akan juga ngobrol sama dia lah. Nah, Kamu pernah tertarik nggak ya hari ini kan lagi hype soal mental health kan. Kemudian salah satu apa namanya peredam dari mental health itu isu-isu mental health itu kan salah satu peredamnya adalah soal filsafat stoa gitu. ya, Kamu pernah tertarik dengan hal-hal yang berbau filsafat stoa? nah aku sebenarnya tertarik sama banyak hal sih. Semua Hmm, itu termasuk aku tertarik, aku sempat baca-baca itu. Cuman nah aku gini ya. eh, Mental health tuh hari ini jadi isu yang menarik karena saat kita ngomongin mental health pasti akan tercipta dua kubu yang kanan banget atau kiri banget biasanya. Yang satu benar-benar mengagung-agungkan mental health, yang satunya lagi kayak, alah, apaan sih itu mental health gitu. Makan aja belum genep. Udah ngomong mental health kayak gitu. Ada yang gitu. Nah, aku di awalnya dulu, iya. terkadang aku melihat orang-orang yang mengklaim dirinya memiliki masalah mental health itu, aku melihatnya mereka ini orang-orang yang terlalu meromantisasi masalah gitu. Anu ya, Atau bukan romantis masalah mungkin, lebih ke melankolis ya. iya, lebih ke lebay banget sih gitu. Kadang gitu, aku mikir gitu kadang di awal-awal sampai pada akhirnya kan aku baca-baca segala macam Iya, dan ternyata oh ya itu memang sebuah masalah, emang ada segala macam dan terlebih lagi kalau ada orang yang ngomong ah lemah banget, aku enggak gitu. Ternyata itu ada penelitiannya. Kemarin aku baru baru tahu juga tuh. Ternyata orang yang mudah terkena mental health sama yang enggak, ternyata itu salah iya, satu faktornya adalah dipengaruhi oleh genetik. Jadi kayak kayak aku ya misalnya, iya. mungkin bawaannya fun terus gitu. Ya Karena kayaknya memang genetikku fun genetik aja ya. gitu. Uh-uh. Ada penelitian Genetik itu ada penelitiannya. Cuman aku tegar lupa gitu aja. ya. Apa? Dia seorangnya tegar, terus bagaimana dia mentalnya kuat gitu ya. Nek tegarnya sih mungkin enggak ya. Cuman lebih ke ini apa namanya? Udah gitu. Let it flow aja gitu. Jadi kayak kan awake dhewe pasti tahu lah kayak ngalami satu hari kayak wah abot banget sih kan. Perbedaannya adalah si A merespon itu dengan ya udahlah dengan tidur gitu misal atau dengan Hmm. Aku nongkrong ini sama temen nongkrong sama temennya ada orang juga yang tinggal turu aja. ada yang gitu ada juga yang malah makin dipikirin sampai dia drop kesehatannya apa segala macam kan ada yang kayak gitu, gitu. Jadi ternyata itu dipengaruhi sama ini genetik juga ternyata baru tahu aku. Jadi buat Iya, orang-orang yang patut bersyukur ya. iya itu genetik itu mungkin berapa persen lah. Ya, Mungkin persentase banyak ya menurutku lah itu di soal sosial budaya mungkin ya, di lingkungan. Menurutku eh, bisa juga sih. Heeh, semakin wilayah itu menjadi wilayah urban, heeh. kondisi mental health itu akan semakin relevan.
hal-hal yang berurusan dengan mental health itu. Kan hari ini itu kan meskipun nggak semua tempat itu kota besar, Mm-mm. tapi dunia itu kan sudah terintegrasi lewat ponsel kan, lewat Ya, ya. smartphone. Ah, ah. Dan itu cukup berpengaruh untuk kondisi mental. Maksudnya kan Mm-mm. zaman EDW itu menurutku loh ya, Ah, mungkin ah. kamu nggak sepakat nggak apa. Itu kan kita kadang sudah bisa membedakan antara mana itu dunia maya, mana itu dunia nyata. Ya. Ah, Jadi ah. pernah ngalamin hidup di dunia nyata, terus kemudian ada datang dunia maya bernama Facebook, terus dia menganggap, oh itu teman dunia maya kan gitu. Ya. Jadi EDW sudah cukup memilah lah dengan itu. Mm-mm. Tapi menurutku ada anak-anak sekarang yang memang hadir itu melihat kayak Facebook, kayak Twitter itu sebagai satu realitas sosial, Ya. bukan dalam tema, bukan dalam kesadaran memisah antara oh ini dunia nyata, ini dunia maya, bukan begitu. Ya. Benar. Facebook itu sudah realitas sosial kita, kan hari ini gitu. Mungkin Ah, ah. sebagian dari orang seumuran kita juga begitu. Yang Ah, itu ah. juga berpengaruh karena memang kondisi dunia itu memang sudah begitu terintegrasi. Mm-mm. Nggak salah, benar. Iling nggak bahwa 911, kamu iling 911 nggak? Ah, 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 ah. Ah, ah. 911 itu kan terjadi 2001 kan? Ah, persisnya nggak tahu aku. Ya, Nggak hafal. Ah, iya 2001 kan. ah. Ah, Kita tahu 911 itu sebagai konspirasi itu mungkin 2006, 2007-an, 2005, 2006. Kan butuh kayaknya waktu lebih 3 lama tahun. nggak sih? Ya kayaknya aku tahu itu SMA awal 2008 2009. Ah, ah. Aku dikasih tahu orang loh ya. Tapi Mm-mm. mungkin lah informasi tentang ya 911 itu sebuah sesuatu yang eh, terdesain oleh Ah, elit-elit tertentu yang itu ah, ah, ah. bukan desain hanya faktor Al-Qaeda saja. Gitu loh. Jadi ada bukunya maksudnya kan, Ya, yang ya. ada Ah, ah. buku yang mengatakan kalau eh, Osama itu satu agen apa gitu kan. Mm-mm. Itu kan butuh mungkin ya 3 sampai 4 tahun untuk ada Mm-mm. apa pembongkaran Jeda. itu, jeda itu. Mm-mm. Karena waktu itu informasinya belum secepat sekarang. Iya, benar, benar. Terbatas banget. Jadi Itu pun cuman orang yang mau mengulik juga kan, yang punya ya, akses ke situ juga. tapi kan hari ini itu ketika ada satu peristiwa apa gitu kan, Mm-mm. itu banyak perspektif itu dalam waktu sekian jam itu banyak perspektif itu juga sudah bermunculan. Paham nggak? Nah, menurutku Bahwa makanya, ah, faktornya itu bukan hanya satu faktor peristiwa, tapi ada faktor lain, mm-mm. faktor desain, mungkin faktor apa itu udah banyak bermunculan. Nggak butuh waktu sampai 3 sampai 4 tahun untuk membahas itu sebagai sebuah Mm-mm. eh, sesuatu yang terencana. Benar, benar. Ya karena memang itu kondisi dunia sudah sangat terintegrasi, sudah bisa satu peristiwa itu bisa langsung memiliki 3 sampai 4 opini yang berbeda. Benar, benar. Kalau dulu itu kan awal 2000-an kan ada satu peristiwa terus ada opininya, gitu kan? Satu Mm-mm. opini itu yang berperan. Kemudian 2 tahun menjelang baru ada opini baru yang eh, berbeda dengan opini yang pertama kan gitu. Benar.
Nah, kalau sekarang itu mungkin dalam waktu nggak sampai sehari itu bisa sampai 3 sampai 4 opini yang berbeda yang mungkin bertentangan. Kan gitu. Saking cepatnya akses informasi itu. Mesti Tapi ini pengen menjelaskan mm, untuk apa ya? Dunia yang hari ini itu sudah sangat terintegrasi gitu loh. uh, Informasi itu bisa secepat itu. Nggak uh, seperti dulu. mm, Maksudnya bahkan aku ketika nanya anak itu lahir lahir tahun berapa? Lahir tahun 2002, men. mm. 2002 itu kan aku udah nonton Brazil lawan Jerman final Piala Dunia. Asik. Lawas. Riva- Rivaldo sama Ronaldo jadi anu Wis ono kakak urung gue. jadi pahlawan. Wes ono apa ya? Tapi Cafu wes ono. Cafu keren waktu itu. Dan kamu bikin itu, Cak, apa namanya? Channel YouTube. Namanya channelnya apa, Cak? Mas Jackson. Iya, Mas Cakton. Mas Cakton pakai huruf besar Enggak. semua. Yoi. Berisi petualanganmu bersepeda dan bermotor. Yoi. Motivasinya apa, Cak? Bikin channel YouTube itu. Motivasinya seperti apa yang diungkapkan oleh Ayahanda Pramudia Anantatur. Gimana Bekerja itu? untuk keabadian. Ya, YouTube belum tahu, belum mesti abadi. Kita itu nggak tahu YouTube kapan collab kan. Iya sih, bener. Cuman kan seenggaknya kan, nah ini buat teman-teman mungkin yang nggak tahu ya. Iya, Jadi ada ungkapannya Pramudia Anantatur itu yang mengatakan bahwa menulis adalah pekerjaan untuk apa menuju keabadian apa itu? iya, bekerja untuk keabadian. Ah ya itu Ya, pekerjaan sekitar untuk itu. keabadian. Ya semangatnya YouTubeku sama sih seperti itu. Walaupun ya memang media YouTube kan masih dipertanyakan ya, masih akan langgeng atau enggak nih. Iya. Kalau secara pribadi, bagaimana? Hmm, hmm, sebenarnya lebih ke ini ya, berawal dari kayak pas wingi kayak kan aku tahun yang Banyuwangi. Pas itu kan aku motoran tuh sampai sana, terus ya ini juga ya apa namanya jenengnya lagi namanya eh, menyayangkan gitu loh nggak ada dokumentasinya gitu nggak ada dokumentasi yang cukup oke gitu ya penting mungkin sekarang enggak ya tapi kan kita nggak tahu ke depan ya mungkin dibutuhkan untuk diriku sendiri atau mungkin untuk orang lain segala macam kayak gitu Jadi lebih secara lebih pribadi, mm, jadi secara pribadi memang suka jalan-jalan ya. siapa sih yang nggak suka jalan-jalan ya kan Iya, traveling. Suka lebih ke nganu sih kalau kamu itu. Kelayapan. kelayapan. Dan kelayapannya bambu. Pakai sepeda, kalau itu pakai motor. Jupiter yang otot, aduh. Dan Mambung, mambung, Jan. tapi kalau secara pribadi, Heeh. naik motor sama naik sepeda lebih lebih berkesan yang mana? Plus minus ya. Nah, diomong lebih berkesan yang mana nggak juga sih. Jadi kayak kayak gini, kayak kalau kita ditanya makan rawon sama makan soto Soto, lah. iya, Ah, soto ah, Lamongan. punya sensasinya sendiri sih. Hmm. Menurutku nggak bisa di compare kayak gitu. Karena kayak kalau di sepeda kan ya banyaklah keajaiban-keajaiban itu tiba-tiba datang ya nek menurutku terus
yang itu mungkin nggak akan aku dapatkan aku naik motor gitu. Sedangkan naik motor pun juga begitu juga. Ada hal-hal yang wah iya ya kalau naik naik sepeda nih kayaknya nggak mungkin deh nih hal ini terjadi gitu. Jadi ada plus minusnya sih, ada sensasinya tersendiri. Sama-sama seru, buatku sama-sama seru. Ya seumpama lah. Tuh Ah, ah, kalau kamu difasilitasi mm-mm, eh haji backpacker lah mungkin. asik. Kalau kalau pilihannya naik sepedamu yang ya aku nggak mau bilang bagus sih, tapi keren emang. Makasih, makasih, Atau makasih. atau naik apa bebekmu yang otot-otot itu pilih mana? Duh, berat ya, berat aku. Bingung aku bingung, nggak bisa jawab aku. Sama-sama seneng ya aku. Iya kan pasti dua dia apa ya ada satu yang lebih berkesan kan di antara dua. Ya pasti Wah, ada yang spesial di antara dua yang spesial gitu loh maksudnya. nah ini tenan angel Pak, nah ini tenan. Hmm, Angel ini. Soalnya apa ya? Hmm, aku sama-sama tumbuh, tumbuh berdampingan dengan sepeda, dengan motor, ya otomotif lah ya. Nggak motor sih sebenarnya otomotif. Yang pada perkembangannya itu membuat aku itu jadi bagian dari aku gitu. Jadi nek disuruh milih, wah beratnya. Kayak milih pilih bapak apa ibu gitu. Iya, berat coy. apa si Malakama ya. Iya, sih malah berat berat. Aku bingung sih. Sama serunya sama enaknya menurut aku. Tapi ada cita-cita mau backpacker ya mungkin ke Mekah atau ke Eropa mungkin. Ada lah, ada. Insya Allah, insya Allah. Doakan lah, doakan. Amin, amin. Nek cita-cita sih ada ya, cuman kan nggak tahu ya dikasih kesempatan atau enggak. Kayak kayak kemarin baru baru dikasih kesempatannya sampai Jogja nek sepedahan, terus nek motorannya ya baru bisa mentok di Banyuwangi kemarin kan. Walaupun apa ya, ya Hmm. sebentar lah, cuma sebentar. Tapi nek yang di YouTubeku sih yang kerekam cuman di itu ya di mana namanya di Pacitan aku nyampe Pacitan. Nek ditanya mau nggak, mau banget sih, mau banget. Pol ya, mau pol ya. Pol kan sebagai kita sebagai Muslim ya kan, Muslim yang taat Mau ya kan melaksanakan ini kan, melaksanakan ayat ya kan, kan disuruh jalan-jalan, berjalanlah di muka bumiku gitu. tapi gini lah maksudnya, ya ada kan Mm, quote-quote terkenal itu. mm, Kalau kamu menginginkan sesuatu itu, jagat raya akan bekerja sama untuk ah mewujudkannya. Hmm. ya. Itu quote-nya Paulo Coelho dalam bukunya Sang Alkemis. Mungkin next session aku pengen cerita sama kamu soal novel Sang Alkemis itu. Oh Terima kasih Kak, sudah nemani ngobrol dan memberi cerita. yes, Semoga sama-sama. ya lain waktu kita sambung lagi lah obrolan-obrolan yang entah penting nggak penting ini. Oke, dan terima kasih. Biar nggak kelihatan sekuler, saya pengen ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.